Ada yang tahu nggak sih perbedaannya antara SPF 15, SPF 23, SPF 30, SPF 50? Bedanya apa? Kegunaannya apa? Mana yang lebih baik? Hai guys, selamat datang kembali di channel gue, Pedistrik. Seperti biasa, gue bakalan menginformasikan mengenai beberapa hal yang mungkin sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kalian tentunya. Nah, di channel kali ini, bukan di channel kali ini, di video kali ini gue bakalan membahas mengenai SPF. Ada yang tahu nggak itu SPF? SPF adalah nanti ya. Sebelum gue bahas, seperti biasa guys, gue minta kalian untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share video gue ke teman-teman kalian supaya mereka juga mengetahui apa yang kalian ketahui melalui channel YouTube gue. So please stay tune in my channel. Guys, yang tadi gue bilang apa itu SPF. Nah, tapi sebelum gue bahas SPF itu apa, gue cerita sebentar nih, cerita sedikit ya, flashback ke 2 minggu lalu. Gue tuh sempet jalan-jalan, keluaran, pas panas banget tuh, terik matahari kena banget ke muka sama ke leher, terutama pakai motor, pakai helm. Tapi apa ya, gue nggak pakai apapun, maksudnya nggak pakai perlindungan apapun di muka, kemudian di leher, bener-bener totally polos aja. Terus tiba-tiba pas udah selesai jalan-jalan itu malamnya, muka gue tiba-tiba gatel sama perih, yang utamanya mah panas, sama leher gue juga. Sebenarnya ini masih ada nih bekasnya di sini. Itu pas keesokan harinya tahu-taunya mengelupas kulit gue. Wah, itu gue lumayan panik, kenapa kulit gue bisa mengelupas, kemudian kenapa bisa panas, leher juga gue ini masih ada bekas sampai sekarang. Akhirnya gue ini nih apa, kepo, searching kenapa itu, kenapa bisa seperti itu, dan ternyata itu diindikasikan kalau gue mengalami sunburn, pembakaran, maksudnya kulit yang terbakar oleh sinar matahari yang terlalu berlebihan. Gue makin kepo nih, gimana caranya supaya gue nggak kena sunburn, supaya kulit gue nggak terbakar. Ternyata kita itu disarankan, direkomendasikan kalau misalkan kita mau pergi keluaran, terutama ketika siang hari pas matahari lagi terik-teriknya, kita disarankan untuk selalu memakai krim yang mengandung sunscreen atau SPF. Ya, krim yang mengandung SPF. Gue searching lagi SPF itu apa. Ternyata SPF itu kepanjangan dari Sun Protecting Factor. Kalau kata orang Indonesia mah tabir surya, ya, yang menghalau matahari supaya nggak langsung terserap oleh kulit gitu, supaya kulit nggak rusak. Nah, akhirnya gue nyari-nyari nih informasi krim-krim apa aja yang mengandung SPF, dan surprise banget ternyata hampir semua krim di Indonesia yang dijual di pasaran, terutama yang ada label pemutihnya, itu pasti mengandung SPF. Iya, ternyata hampir semua mengandung SPF. Kayak contoh ini yang sekarang gue pakai, akhirnya gue pakai ini Pond's Insta Bright. Ini gue bukan maksud promosi, cuman karena gue searching setelah kulit gue terbakar, akhirnya gue rajin memakai yang krim yang ada SPF, akhirnya gue menjatuhkan pilihan ke Pond's. Nanti kita bahasnya kenapa gue pilih Pond's. Nah, pas gue sebelum akhirnya gue memutus mengambil Pond's, itu gue searching, ternyata krim yang kandung SPF tuh beragam banget. Selain mereknya yang beragam, juga kandungan SPF-nya beragam. Ada yang SPF 15, kemudian SPF 23, SPF 30, ada yang sampai SPF 50. Gue kepo lagi nih, apa itu kegunaannya, apa itu bedanya. Nah, ternyata per masing-masing SPF sebetulnya kegunaannya mah hampir sama. Hanya durasi melindungi kulit kita aja sih yang membedakan antara tingkatan SPF tersebut. Guys, sebelum gue bahas mengenai apa itu SPF 15 sampai 50, gue kasih sedikit info yang paling dasar. Ternyata kulit kita itu sudah mempunyai perlindungan kayak sunscreen secara alami di dalam kulit kita, di seluruh kulit tubuh kita. Tapi itu masing-masing orang tuh berbeda kemampuannya. Tapi yang pasti rata-rata rentang waktu yang kulit kita bisa dihalau tuh, matahari itu bisa menghalau supaya kulit kita nggak terbakar, itu rentang waktunya antara 10 menit sampai 15 menit. Rata-rata hampir semua orang di kisaran tersebut. Jadi simpelnya mah gini, kalau misalkan kalian keluar rumah di siang hari kemudian nggak pakai sunscreen, maksudnya nggak pakai krim yang ada SPF-nya, kalian itu sebetulnya bisa bertahan di bawah terik sinar matahari antara 10 sampai 15 menit tanpa harus khawatir kulit kita terbakar.
Kalau misalkan di atas 15 menit itu kulit kita sudah mengalami yang namanya sunburn. Tapi mungkin ada sunburnnya yang parah, ada yang sunburnnya nggak terlalu parah. Nah kalau misalkan sunburn yang parah yang tadi gue bilang sampai kulit gue ngerasa gatel, merah, kemudian keesokan harinya tuh tiba-tiba ngelupas. Tapi kalau misalkan sunburn yang nggak terlalu parah, mungkin bukan mungkin indikasi sunburn yang nggak terlalu parah itu kulit kita memerah atau menghitam. Nah, sekarang balik lagi ke SPF yang tadi total yang 15, 30, kemudian 50. Balik lagi ke yang tadi gue bilang kalau misalkan manusia itu hampir semua manusia mempunyai perlindungan terhadap ultraviolet matahari itu selama 10 sampai 15 menit. Kita anggap 10 menit, kita katakan 10 menit ya. Nah, arti dari 15 kemudian 30 sama 50 SPF itu sebetulnya tiap satu SPF mewakili kurang lebih 10 menit untuk melindungi kita dari sengatan sinar matahari. 10 menit ya tiap satu SPF. Itu artinya kalau misalkan kalian mengandung krim yang mengandung SPF kalau kalian memakai krim yang mengandung SPF 15, itu artinya kalian bisa bertahan di bawah terik sinar matahari tanpa harus takut kulit kita terbakar. Tinggal dikalikan aja 15 dikali 10 menit. Artinya 150 menit. Berarti kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau misalkan kalian pakai krim yang SPF 15, kalian punya waktu selama 1,5 jam, 2,5 jam guys, 2,5 jam. Dia melindungi kulit kita di bawah terik sinar matahari tanpa harus kita khawatir kulit kita terbakar ya. Kalau misalkan yang 30 SPF-nya tinggal kalian kalikan 10, 30 kali 10 300, itu artinya kalian punya perlindungan selama 5 jam di bawah terik sinar matahari tanpa harus takut kulit kalian terbakar. Nah kalau yang SPF 50 tinggal dikali 10 juga, itu artinya 500 menit. Kalian bisa bertahan selama 8 jam lebih di bawah terik sinar matahari tanpa harus khawatir kulit kalian terbakar. Seperti itu guys penjelasannya. Nah ada juga yang nanya, kalau misalkan setelah pakai krim yang mengandung SPF, apakah kulit kita beneran nggak bakalan menghitam misalnya gitu. Sebetulnya kulit tetap menghitam tapi nggak separah kalau misalkan kita nggak pakai krim yang mengandung SPF. Atau yang paling utamanya kalau kita pakai krim yang ada SPF-nya, kita jangan khawatir kulit kita terbakar. Itu yang paling utama, soalnya pengalaman gue yang 2 minggu lalu itu kulit terbakar tuh nggak enak banget. Pokoknya panas, kemudian ada rasa gatal juga, dan yang utamanya besoknya itu kulit selain menghitam juga mengelupas. Itu nggak enak banget. Nah setidaknya kalau kita pakai yang mengandung krim yang mengandung SPF, kita jangan khawatir kulitnya terbakar. Menghitam iya, tapi nggak yang hitam-hitam banget. Kenapa bisa menghitam? Karena nah ini mungkin yang membedakan antara selain yang waktu tadi ya, antara SPF 15, 30 sama 50, yang membedakan itu tingkat keterlindungan kulit kita dari sengatan sinar matahari. Jadi kalau misalkan kalian pakai itu, dipercaya bisa melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari sebanyak 93%. Ya, berarti masih ada sisa 7% yang memungkinkan kulit kita terbakar atau setidaknya menghitam. Tapi kan 7% ya aman lah ya, dibanding kita harus 100% benar-benar terpapar sinar matahari terbakar kayak gitu. Nah, kalau ini kulit kita sebanyak 95%, kemudian untuk yang SPF 50 itu melindungi 97%. Itu yang membedakan. Jadi selain durasi waktu, juga tingkat keterlindungan kulit kita dari sengatan sinar matahari secara langsung ke muka. Nah setelah gue kayak mengadakan sedikit research yang kecil-kecilan, gue nyari-nyari nih krim apa aja yang mengandung SPF yang tentunya nggak terlalu mahal tapi juga banyak beredar di pasaran, dan yang paling utamanya paling gampang aja dicarinya. Misalkan kita kalau malas ke mall untuk nyari yang krim yang mengandung SPF, setidaknya yang ada di dekat-dekat rumah kayak Alfamart, Indomaret. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk membeli Pond's White Beauty Instant Bright Tone Up Milk Cream, wajah cerah seketika mengandung SPF 30 PAA. Oh bukan PA++ maksudnya. Ini gue bukan maksud promosi ya, cuman ini maksudnya contoh yang akhirnya gue ambil si Pond's ini. Dia ngandung SPF 30, gue rasa itu udah cukup ya, udah sangat cukup banget kalau misalkan kita mau keluar jalan-jalan. Itu artinya kita punya waktu 5 jam untuk supaya nggak terkena sengatan sinar matahari yang bisa bikin kulit kita terbakar.
Cara mengaplikasikannya sih sebetulnya gampang ya, hanya tinggal langsung diaplikasikan ke kulit muka sama kulit leher yang terbuka supaya kulit kita yaitu terlindungi tadi. Dan gue udah membuktikannya kemarin banget gue jalan-jalan lagi pakai motor lagi siang hari lagi, tapi sebelum gue keluar rumah gue pakai dulu krim yang ngandung SPF ini. Padahal gue memotorannya lumayan lama, kayak kemarin juga bisa 3 jam atau 4 jam kalau nggak salah di bawah terik sinar matahari, dan kulit gue nggak ada yang kebakar sama sekali, nggak nggak apa kayak nggak panas, kemudian nggak gatal-gatal juga, dan yang utamanya nggak ngelupas lagi. Itu yang gue suka dari si krim yang mengandung SPF tersebut. So guys, bagi kalian yang mau keluar rumah jangan lupa untuk selalu pakai krim yang mengandung SPF apapun itu jenisnya. Kalian tinggal menentukan kira-kira apa yang cocok sesuai dengan kantong kalian. Terus biasanya kan kadang orang juga ada yang menyukai merek tertentu ya, jadi silahkan kalian bebas memilih yang kalian mau. Seperti itu. Guys, sementara itu dulu yang gue bahas mengenai SPF. Sebetulnya masih banyak banget yang bisa kita bedah melalui topik bahasan SPF ini. Kan kayak tadi yang gue bilang di Pons ini ada yang 30 PA++, itu maksudnya apa? Mungkin di video selanjutnya gue bakalan bahas lagi mengenai maksud dari yang berbagai jenis SPF. Atau mungkin kalian juga, sebelum gue tutup nih, kalian juga mungkin pernah ada liatin yang SPF yang mengandung UVA, UVB itu artinya apa? Mungkin kalian bisa nanti cek di channel video gue selanjutnya. Tapi untuk yang penjelasan kali ini sekian videonya, semoga bermanfaat bagi kalian. Tanpa bosan-bosannya seperti biasa gue minta kalian untuk jangan lupa subscribe, kemudian share, like, dan komen. Yang utama share ke teman-teman kalian supaya mereka mengetahui informasi yang kalian ketahui melalui channel gue. Dan yang utamanya supaya mereka juga nonton dan ikutan subscribe ke channel gue. So I'll see you later in the next video.